Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai RPS, saya persilahkan kelompok untuk bisa mempresentasikan tugasnya dan jangan lupa nanti untuk diunggah di Google Drive yang sudah saya siapkan, sama dengan kelompok sebelumnya. eh, ini Sama dengan kelompok sebelumnya, eh, silahkan nanti di-upload di Google Drive. Mungkin hari ini saya hanya akan menyimak, nanti kalau memang ada yang perlu saya tambahkan berikan. Saya persilahkan mungkin karena tadi permintaannya untuk segera maju ya, saya maju-maju senang aja sih. Saya persilahkan si pen ataupun moderator yang akan memimpin presentasi sore ini. Seperti biasa, pertanyaan boleh disampaikan secara langsung atau dituliskan pada kolom komentar atau kolom. Monggo. Baik, terima kasih Pak Kita. Selamat sore teman-teman. Uh, untuk kelompok 7, saya persilahkan untuk melakukan presentasi mengenai perlindungan dan perawatan bagi petugas dan caregiver dan kerjasama tim inter dan multidisiplin. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Saya persilahkan kepada kelompok 7. Untuk kelompok 7, apakah sudah masuk di ruang Zoom? Pak Ahmad Saharir, Mbak Anissa Pakpahan, Mbak Halen, Mbak Rizky Utami, Pak Redi Mardiansah, Pak Januar Arisandi. Oke, mohon ditunggu Pak Sudi. Baik, Pak. Silakan, Pak.
Oke, sudah Pak. Ya, sudah kelihatan, Pak. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Selamat siang, selamat sore. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perlindungan dan perawatan bagi petugas dan caregiver kerjasama tim inter dan multidisiplin. Kelompok kami terdiri dari Pak Ahmad Sajir, Ibu Anissa Pakpahan, Ibu Halenia Paredi Mardiansyah, saya sendiri Rizky Putri Utami, dan Pak Yanwar Arisandi. Boleh next, Pak? Oke, perlindungan dan perawatan bagi petugas dan caregiver. Lanjut, Pak. Pengertian petugas kesehatan. Petugas tenaga kesehatan disingkat nakes. Bahasa Inggrisnya health professional atau healthcare professional adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu. Tenaga kesehatan umumnya dikelompokkan menjadi berbagai profesi, misalnya dokter gigi, apoteker, dan asistennya, perawat, fisioterapi, bidan, psikolog klinis, dan sebagainya. Seorang tenaga kesehatan juga bisa merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Dalam setiap bidang keahlian, para praktisi sering diklasifikasikan menurut tingkat dan spesialisasi pendidikan dan keterampilannya. Lanjut, Pak. Standarisasi petugas pelayan kesehatan untuk memastikan kualitas dan profesionalitas dalam menangani kondisi gawat darurat dan tanggap bencana. Ada beberapa sertifikat yang diterapkan oleh negara dan fungsinya, sertifikat BTCLS, PPGD, BTLS, kegawat daruratan, basic sea survival, sertifikat perawat penerbangan, sertifikat hemodialisa, perawatan intensif care unit atau ICU. Next, Pak. Kecakapan caregiver atau relawan. Dalam Perka BNPB nomor 17 tahun 2001 tentang pedoman relawan penanggulangan bencana mengatakan bahwa relawan penanggulangan bencana perlu memiliki kecakapan atau keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam pergolongan bencana. Kemahiran relawan dapat digolongkan dalam kelompok kecakapan berikut: perencanaan, pendidikan, pelatihan Geldi dan simulasi bencana, kaji cepat bencana, pencarian dan penyelamatan SAR dan evakuasi, logistik, keamanan pangan dan nutrisi, pengelolaan lokasi pengungsian dan hutan, pengelolaan posko penanggulangan bencana, kesehatan medis. Next, Pak. Caregiver. Pengertian caregiver adalah individu yang memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami disabilitas atau ketidakmampuan dan memberikan bantuan dikarenakan penyakit dan keterbatasannya yang meliputi keterbatasan fisik dan lingkungan. Lanjut, Pak. Fungsinya, adapun yang menjadi fungsi caregiver adalah memberikan bantuan dan perawatan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik secara fisik, psikologis, spiritual, emosional, sosial, dan finansial. Berbagai bentuk bantuan dan perawatan diberikan caregiver untuk membantu kefungsian sistem kehidupan korban bencana. Next, Pak. Pengertian, next lagi, Pak, tadi udah. Karakteristik caregiver menurut MC Query. Karakteristik caregiver yang baik adalah yang pertama empati, pasien, kesabaran, pandangan realistis, konstitusi yang kuat, menenangkan, dan keandalan atau bisa diandalkan. Next, Pak. Jenis-jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, caregiver informal. Caregiver informal adalah seorang individu, anggota keluarga, teman, atau tetangga yang memberikan perawatan yang dibayar paruh waktu atau sepanjang waktu tinggal bersama maupun berpisah dengan orang yang dirawat. Yang kedua, caregiver formal. Caregiver formal ada relawan atau individu yang dibayar
untuk menyediakan pelayanan. Keduanya termasuk orang-orang yang menyediakan bantuan yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari dan tenaga profesional yang menyediakan pelayanan terutama dalam hal kesehatan mental maupun jasmani. Next, Pak. Tugas-tugasnya yang pertama, physical care atau perawatan fisik, yaitu merupakan tindakan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan sehari-hari seperti memberi makan, mengganti pakaian, memotong kuku, membersihkan kamar, dan lain-lain. Social care, kepedulian sosial antara lain mengunjungi tempat-tempat bencana atau pengungsian korban bencana sebagai penghibur dan memberi hiburan menjadi supir. Bertindak sebagai sumber informasi dari seluruh dunia di luar perawatan di rumah. Emotional care yaitu menunjukkan kepedulian, cinta, dan kasih sayang kepada pasien yang tidak selalu ditunjukkan ataupun dikatakan tetapi ditunjukkan melalui tugas-tugas lain yang dikerjakan. Quality care yaitu memantau meningkatkan tingkat perawatan, standar pengobatan, dan indikasi kesehatan. Perlindungan dan perawatan bagi petugas dan caregiver, istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat penegak hukum, dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Dengan demikian, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, dapat banyak cara perlindungan hukum. Secara umum, perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif atau pemaksaan, baik secara yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai payung perlindungan hukum, Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor HK 02 Menkes 148/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat, Pasal 2 Ayat 3 Permenkes menyebutkan praktik keperawatan meliputi pelaksanaan asuhan keperawatan, pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pasal tersebut menunjukkan aktivitas perawat dilaksanakan secara mandiri atau independen, berdasarkan pada ilmu dan asuhan keperawatan di mana tugas utama adalah merawat atau care dengan cara memberikan asuhan keperawatan untuk memuaskan kebutuhan fisiologis dan psikologis pasien. Selanjutnya, kerjasama interdisiplin dan multidisiplin dalam keperawatan bencana. Pengertiannya, tim pelayanan kesehatan interdisiplin merupakan sekelompok profesional yang mempunyai aturan yang jelas, tujuan umum, dan berbeda keahlian. Tim akan berfungsi baik jika terjadi adanya kontribusi dari anggota tim dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Interdisiplin merupakan kombinasi dari berbagai disiplin ilmu dalam tugas. Namun, dalam pemecahan suatu masalah saling bekerja sama dengan disiplin ilmu lain saling berkaitan. Interdisiplin merupakan interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Next, Pak. Ciri-cirinya, yang pertama, peran dan tanggung jawab tidak kaku, dapat beralih sesuai dengan perkembangan, menyadari adanya tumpang tindih kompetensi dan menerapkan dalam praktek sehari-hari. Menemui dan mengenali keunikan peran berbagai disiplin yang tidak bisa diabaikan dan merupakan modal bersama. Ranah perluasan ilmu dan keterampilan yang dimiliki dan akan diterapkan merupakan yang paling komprehensif. Terdapat keinginan untuk memikul beban berat bersama, hasrat untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Interdisiplin dimulai dari disiplin, setelah itu mengembangkan permasalahan seputar disiplin tersebut. Next, Pak. Anggota tim interdisiplin. Peran dan fungsi BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yaitu
BMKG mempunyai status sebuah lembaga pemerintahan non-departemen dipimpin oleh seorang kepala badan. BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, koordinasi kebijakan perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian observasi dan pengelolaan data dan informasi. Selanjutnya pelayanan data dan informasi di bidang tersebut, penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Penata-laksanaan, penelitian, pengkajian, dan pengembangan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi. Next, Pak. Kerjasama multidisiplin dalam keperawatan bencana. Multidisiplin atau multidisipliner mengacu pada tim di mana sejumlah orang atau individu dari berbagai disiplin ilmu terlibat dalam suatu proyek, namun masing-masing individu bekerja secara mandiri. Setiap individu dalam tim multidisiplin memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Pengalaman yang dimiliki masing-masing individu memberikan kontribusi yang besar bagi keseluruhan upaya yang dilakukan. Tim multidisiplin adalah sebuah kelompok pekerja kesehatan atau pekerja medis yang terdiri dari anggota-anggota dengan latar belakang ilmu profesi yang berbeda, dan masing-masing anggota tim memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Ciri-cirinya, setiap bagian ikut berperan cukup besar, melakukan perencanaan pengelolaan bersama, setiap bagian beraktivitas berdasarkan batasan ilmunya, konseptual dan operasional, terpisah-pisah. Dalam pelayanan kesehatan, berbagai bidang ilmu berupaya mengintegrasikan pelayanan untuk kepentingan pasien. Namun, setiap disiplin membatasi diri secara tegas untuk tidak memasukkan ranah ilmu lain. Next, Pak. Anggota tim multidisiplin yang pertama itu ada dokter, perannya melakukan penanganan kasus kegawat daruratan, trauma maupun non-trauma, melakukan pemeriksaan umum terhadap korban bencana, mendiagnosa korban bencana, menetapkan diagnosa terhadap pasien kegawat daruratan, dan mencegah terjadinya kecacatan pada pasien, memberikan pelayanan pengobatan darurat, melakukan tindakan medis yang dapat dilakukan di posko tanggap bencana, memberikan rekomendasi rujukan di rumah sakit apabila memerlukan penanganan lebih lanjut, melakukan pelayanan kesehatan rehabilitatif. Next, Pak. Perawat, yang nomor 2-nya, Pak. Perawat, fungsi dan tugas perawat dalam situasi bencana dapat dijabarkan menurut fase dan keadaan berlaku saat terjadi bencana seperti di bawah ini. Fase pra-bencana, perawat mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan ancaman bencana untuk setiap fasenya. Perawat ikut terlibat dalam berbagai dinas pemerintahan, organisasi, lingkungan, Palang Merah Nasional, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi ancaman bencana kepada masyarakat. Perawat terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang meliputi hal-hal berikut seperti usaha pengobatan diri sendiri, pelatihan pertolongan pertama pada keluarga seperti menolong anggota keluarga yang lain. Next, Pak. Fase bencananya. Next, Pak. Ada yang kelewat kayaknya, Pak. Fase bencana. Bertindak cepat, perawat seharusnya tidak menjanjikan apapun dengan pasti, dengan takut memberikan harapan yang besar pada para korban selamat. Berkonsentrasi penuh pada apa yang dilakukan, koordinasi, dan menciptakan kepemimpinan.
Next, Pak. Selanjutnya ada ahli gizi, kegiatan penanganan dan tugas ahli gizi pada situasi bencana perlu efisien dan efektif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyusun menu bagi sekelompok masyarakat dan korban, pendampingan penyelenggaraan makanan sejak dari persiapan sampai pendistribusian, pengawasan logistik bantuan bahan makanan, memantau keadaan gizi pengungsi, balita atau ibu hamil, pelaksanaan konseling gizi gratis yang disediakan untuk masyarakat korban bencana, pemberian suplemen zat gizi makro, kapsul vitamin A untuk balita dan tablet besi untuk ibu hamil. Selanjutnya ada fisioterapi. Fisioterapi harus mampu membina hubungan baik secara intens dengan instansi yang diakui secara internasional atau LSM untuk memastikan bahwa layanan profesional dikoordinasikan dan dimasukkan sebagai bagian dari program rancangan pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam kerangka manajemen bencana. Mitigasi dan kesiapan adalah cara utama untuk mengurangi dampak bencana dan mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat atau manajemen harus menjadi praktek manajemen fisioterapi. Korban bencana yang mengalami luka fisik dapat di fase awal dapat perawatan di rumah sakit terdekat atau pada langkah sementara di lokasi dengan bantuan medis oleh tim bantuan bencana lokal secara organisasi bantuan internasional. Namun kembali ke rumah mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka adalah kepentingan utama bagi para korban. Next, Pak. Pekerja sosial. Profesi pekerja sosial memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana pada saat prabencana. Kontribusi pekerja sosial berfokus pada upaya pengurangan risiko bencana, antara lain melalui kegiatan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, pemetaan kapasitas masyarakat, dan melakukan advokasi ke berbagai pihak terkait kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Next, Pak. Selanjutnya Polri. Peran Polri dalam mendukung manajemen penanggulangan bencana yaitu yang pertama meningkatkan pembinaan masyarakat melalui kegiatan community policing sehingga masyarakat diharapkan mampu mencegah dan menghindari terjadinya tindakan kejahatan yang akan menimpa dirinya maupun kelompoknya. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi antisipasi terhadap bencana melalui pelatihan penyelaman saat terjadi bencana. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan hukum dari masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Yang keempat, melakukan kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat. Yang kelima, melakukan pembenahan dan peningkatan internasional. Organisasi Polri melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas personil. Next, Pak. Selanjutnya, tim SAR, Search and Rescue. Dalam hal kejadian bencana alam, peranan SAR adalah yang paling mengemuka karena harus bertindak paling awal pada setiap bencana alam yang terjadi, sehingga SAR menjadi titik pandang bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Oke. Kesimpulannya, seorang petugas dan caregiver pertolongan bencana perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan. Kerjasama tim interdisiplin dan multidisiplin dalam perawatan bencana sangatlah penting karena ini adalah cara yang efektif untuk memecahkan masalah kompleks dalam berbagai bidang. Dalam keadaan bencana, masalah sangat kompleks. Kerjasama interdisiplin dan multidisiplin menjadi semakin penting dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan holistik. Oke. Hari ini Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di komentar atau bisa langsung saja. Terima kasih. Pak kasih uang buat buka puasa 15.000 Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 yang sudah melakukan persentase. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab.
Dipersilahkan kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung atau bisa melalui kolom chat. Dipersilahkan. Untuk kelompok di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Kristomi. Pertanyaannya, bagaimana sistem kesehatan dapat menyediakan dukungan psikologis dan emosional yang memadai bagi petugas kesehatan dan caregiver yang mengalami stres atau kelelahan? Dipersilahkan untuk kelompok. Oke, saya mencoba menjawab. Setiap sebelum dilakukan kita tim kesehatan dan caregiver melakukan, tentunya dilakukan briefing dulu, ya. Kemudian setelah melakukan tindakan bencana, mereka pasti akan dilakukan konseling dengan psikolog, ya. Karena mungkin bisa saja terjadi stres terhadap petugas kesehatan karena habis memberikan pertolongan kepada orang yang mungkin sangat cederanya sangat besar, perdarahan sangat banyak, mungkin kita juga masih kebayang-bayang terus, maka akan dilakukan konseling psikologis untuk pemulihan kejiwaannya. Begitu. Bagaimana Pak Kristomi? Terima kasih Pak Sahril. Oke, mungkin ditambahkan juga, jadi selain konseling tadi mungkin kan diajarkan juga kepada petugas kesehatan dan caregiver untuk penanganan keterampilan mengelola stres, seperti manajemen stres. Mungkin ketika di lokasi bisa terjadi hal-hal yang menyebabkan stres, pengelolaannya seperti apa. Ketika sudah pengelolaan itu manajemen stresnya tidak baik, harus konsul kemana. Mungkin ketika konsultasi itu, konseling itu dijelaskan, sehingga harapannya petugas kesehatan dan caregiver mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan stres yang terjadi ketika melakukan penanganan bencana. Mungkin itu tambahannya, mungkin ada dari teman-teman yang lain, silakan. Iya, tambahan nama pelatihannya adalah Psychological First Aid, itu ada namanya. Baik, terima kasih untuk kelompok sudah menjawab pertanyaan dari Pak Kristomi. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Persilakan. Untuk kelompok ada lagi satu pertanyaan dari Pak Puji Santoso. Pertanyaannya, seperti apa pendekatan sistem yang dimaksud dengan multidisiplin? Dipersilahkan kelompok untuk menanggapi. Oke, dalam penanganan suatu bencana, tentunya kan ada insiden commander, ya. Ada komandernya. Kemudian setiap
bantuan yang hadir yang akan terdaftar pasti akan diregistrasi, ya. Kemudian dari departemen bagian apa, misalkan dari kesehatan, ya, dari perawat, dari dokter, diregistrasi semuanya. Ya, kemudian nanti akan dibagi job-jobnya, tugas-tugasnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya dan keterampilannya masing-masing. Seperti itu. Bagaimana Pak Puji? Ya, terima kasih Pak Mas Harir atas jawabannya. Sama-sama. Baik, ada lagi dari teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Untuk kelompok ada lagi satu pertanyaan dari Mbak Christine Natalia. Pertanyaannya, apa syarat seorang caregiver? Dipersilahkan. Oke, mungkin saya akan bantu menjawab pertanyaan dari Ibu Christine Natalia, apa syarat seorang caregiver? Seperti sebenarnya tadi udah ada beberapa dijelaskan di slide tentang syarat seorang caregiver, tapi mungkin selain empati, kemudian apa atau kepedulian, kemudian keterampilan komunikasi, kesabaran, ya, kemudian kesehatan fisik dan mental yang baik, maksudnya dalam siap secara fisik dan mental, kemudian pelatihan dan sertifikasi biasanya diperlukan untuk menjadi caregiver sih. Dan yang terakhir tadi berhubungan dengan pengelolaan stres, harus bisa kemampuan mengatasi stres atau tekanan di lapangan sih bisa. Itu mungkin syarat-syarat menjadi seorang caregiver. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Bagaimana Bu Christine, terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih. Baik, untuk kelompok di kolom chat ada pertanyaan kembali dari Pak Domingos. Dengan pertanyaannya, tadi kelompok memaparkan bahwa salah satu fungsi caregiver adalah memberikan perawatan pada individu dengan keterbatasan biaya. Jadi, apakah sumber biaya disiapkan oleh caregiver sendiri atau dari sumber lain? Dipersilahkan kelompok. Oke, saya akan mengulang kembali pengertian dari caregiver
adalah individu yang memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami disabilitas atau ketidakmampuan dan memberikan bantuan dikarenakan penyakit dan keterbatasannya yang meliputi keterbatasan fisik dan lingkungan. Kayaknya nggak ada keterbatasan dari segi finansial ya. Gimana? Bagaimana Pak Domingus? Jawaban dari Pak Ahmad Syahrir? Ada sanggahan? Tadi sih ada di slide, salah satu slide, saya lihat ada keterbatasan biaya, makanya saya tanya apakah biaya untuk diberikan kepada individu tersebut disiapkan oleh caregiver atau dari sumber lain. Coba dilihat baik-baik, Pak. Silakan untuk kelompok menanggapi. Mungkin bisa di-share dulu Pak Ahmad yang PPT yang Pak Domingos maksud. Sebentar. Ini masalah caregiver ya. Ini yang pengertiannya ini ya, nggak ada. Coba saya next slide, ada nggak fungsinya, pembagian caregiver? Nggak ada ya. Tugasnya fisik, sosial, emosional. Pak Syahrir, tadi di slide yang kekurangan finansial itu. Yang mana? Di depannya. Yang sebelumnya Pak. Di sebelumnya ya. Ini sebelumnya. Ya, seperti itu, emosional ada baik secara fisik, psikologis, emosional, sosial, dan finansial. Oh, yang ini. Ya, fungsinya. Ya. Oke, Ya, ini kan fungsi secara umum ya. Bisa aja mungkin dalam suatu bencana, dampak dari bencana kan secara finansial tentunya dia mengalami keterbatasan. Dan Ya. tentunya pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dalam hal ini. Karena kondisi disaster, tentu akan ada bantuan dari pusat ya, distribusi. Nanti kita akan membantu dalam pengelolaannya, pendistribusiannya begitu, sesuai dengan arahan dari tim atau insiden dan komandernya. Ya, mungkin Oke, baik. Terima kasih Mas Syahrir. ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Widi. Apakah ada perbedaan caregiver dengan perawat home care? Teman lain mau bantu jawab? Dipersilahkan untuk teman-teman kelompok yang lainnya selain Pak Ahmad Syahrir bisa membantu menjawab. Oke, baik. Mungkin membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Widi terkait apakah ada perbedaan caregiver dengan perawat home care. Memang untuk caregiver dan perawat home care mempunyai peran yang erat ya dalam konteks pemberian perawatan. Kalau caregiver kan memberikan perawatan dan dukungan kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Peran caregiver seperti tadi yang disebutkan untuk meliputi perawatan fisik, dukungan emosional, koordinasi perawatan, pemantauan kesehatan, pengaturan kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan perhatian. Nah, sedangkan untuk perawat home care, biasanya seorang perawat home care, seorang profesional kesehatan, memberikan perawatan medis dan non-medis di rumah pasien. Ya. Perawatan home care memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan dalam bidang perawatan kesehatan. Seperti perawat-perawat
yang terdaftar dan atau perawat praktik lisensi. Kemudian perawat home care biasanya bertanggung jawab untuk memberikan perawatan medis yang lebih kompleks seperti pemberian obat intravena, perawatan luka, penguasaan kondisi kesehatan yang rumit, dan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarganya. Mohon maaf, azan. Oh, lanjut, Pak. Mungkin itu. Itu jawabannya, Mas Zidan. Oke, bagaimana Bu Widi? Terjawab pertanyaannya? Baik, baik. Baik, terima kasih. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan untuk kelompok? Baik, sepertinya untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Terima kasih untuk kelompok 7 dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf, ada satu lagi nih pertanyaan dari Ibu Narwati. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh perawat caregiver dalam memberi pelayanan kesehatan? Silakan untuk kelompok menjawab dari pertanyaan Ibu Narwati sebelum kita kembali nanti ke Pak Gita. Bagaimana kelompok 7? Pertanyaan dari Bu Narwati. Oke lah, boleh saya bantu jawab lagi kalau gitu. Oke, tentunya tantangan dalam penanganan bencana tentunya secara fisik ya. Saya juga mengalami pengalaman pribadi juga adanya kelelahan. Ya, kelelahan karena tentunya waktu istirahatnya juga akan kurang. Kemudian tekanan secara mental juga akan walaupun kita sebagai manusia tentunya akan mengalami hal secara mental juga akan terpengaruh. Ya, apalagi melihat kondisi korban yang sangat kritis gitu. Kemudian ya itu aja sih yang paling berat. Yang tantangan yang lain mungkin ya harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Baik, bagaimana Bu Narwati jawaban dari kelompok? Apakah bisa terjawab? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab saya rasa kita cukupkan. Terima kasih untuk kelompok 7 dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Gita. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak.
Ya, terima kasih, Mas. Tadi udah banyak ya yang disampaikan dan beberapa pertanyaan juga sudah bagus. Kita coba deh sebentar. Ya, tadi kelompok juga sudah mencoba menjawab. Ya. Saya hanya ingin sedikit menggarisbawahi saja. Mungkin saya coba share screen aja, mudah-mudahan nanti bisa memberikan. Tapi mungkin ini nggak apa, bukan yang lengkap ya, tapi ya setidaknya ada yang bisa kita inilah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, sering kita bahas kalau bicara caregiver itu bisa jadi perawat, bisa jadi orang-orang yang memang memiliki kemampuan ya. Tapi prinsipnya dia adalah orang yang memberikan bantuan ya kepada orang lain yang mengalami disabilitas atau ketidakmampuan dan memerlukan bantuan dikarenakan penyakit atau keterbatasan yang meliputi keterbatasan fisik dan lingkungan. Ya, dan ini ya fungsinya hampir mirip dengan perawat. Ya. Dan memang perawat juga bisa menjadi seorang caregiver. Nah, yang mungkin perlu ditekankan adalah bahwa sebenarnya beberapa sifat karakteristik caregiver itu ada empati, ada passion, ada realistic outlook, strong constitution, ya, shooting nature, dan reliability ini nanti perlu coba saudara cermati kembali. Ya, nanti saya share tadi ada caregiver informal dan ada caregiver formal. Kalau yang informal itu seperti anggota keluarga, teman, tetangga yang memberikan perawatan tanpa dibayar, paruh waktu atau sepanjang waktu tinggal bersama maupun terpisah dengan orang yang dirawat. Itu caregiver informal. Tapi kalau yang formal itu ada yang kita sebut relawan. Relawan yang dibayar untuk menyediakan pelayanan. Ya. Nah, kemudian ada tugas-tugasnya, ada perawatan fisik, kepedulian sosial, emotional care, quality care, ya ini beberapa. Saya sebenarnya kemarin dari yang semester kemarin tuh ada papernya lumayan bagus, tapi kebetulan karena reguler jadi tidak mengirimkan softnya, jadi nggak bisa saya share ke saudara. Saya cari-cari di Google Drive belum nemu. Ya, nah ini standarisasi tugasnya. Setidaknya kalau di dalam bencana itu ya dia punya sertifikasi BPJS. Kalau kita bicara basic trauma cardiac life support, ya tentunya caregiver memang basicnya adalah bisa jadi perawat masuk di sini ya. Kemudian di sini ada perawat penerbangan, sertifikasi dan sebagainya. Ya ini salah satunya saja yang bisa kita adop gitu ya. Kemudian ini kecakapan relawan. Kalau mungkin tergantung skupnya ya, kalau misalnya dia harus menjadi caregiver atau relawan yang sampai ke luar negeri, berarti kemampuan berbahasa asing minimal bahasa Inggris ya harus dikuasai. Karena ketika nanti dia bekerja sama dengan petugas dari lintas negara, dia bisa berkomunikasi baik. Ya. Kalau yang lain ya memang tetap yang namanya juga caregiver relawan ya, relawan untuk kondisi bencana ya. Sebenarnya banyak sekali yang harus dia ikuti ya. Tapi kalau kemarin di HIPGABI itu ada pelatihan dari HIPGABI tentang mitigasi bencana, lumayan lengkap, hampir semua materi yang ada di sini juga tercakup di dalam.
Mungkin kalau teman-teman yang dari IGD atau anggota Hibgabi kemarin ada yang ikut yang di Cibubur, mungkin bisa melihat itu sebagai sebuah apa ya, persiapan gitu menjadi seorang relawan ketika terjadi bencana. Ya. Dengan perlindungan tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh kelompok. Ini salah satunya ada Permenkes nomor HK02 yang tahun 2010 ya tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat juga disebutkan itu bahwa sebenarnya yang memberikan pelayanan kesehatan itu kan perawat, dokter gitu ya. Dan di situ disebutkan aktivitas perawat dilaksanakan secara mandiri, independen, berdasarkan pada ilmu asuhan keperawatan. Ya. Kemudian catatan penting lainnya adalah hingga saat ini perjanjian keperawatan ini yang penting nih, inform consent kita ya memang belum diatur secara tertulis, tapi kalau untuk kedokteran sudah. Tetapi setidaknya pada saat kita memberikan pertolongan harus diingat harus selalu meminta persetujuan dari penerima layanan. Ya, ini sekedar tambahan saja. Kemudian tadi beberapa pertanyaan menarik, menurut saya sangat menarik. Saya ambil contoh sebentar. Oh, maaf, saya ngetes dulu. Ambil contoh. Nah, ini masalah pembiayaan. Masalah pembiayaan. Ya kan kalau saya jujur belum punya pengalaman untuk ini ya. Misalnya kalau sudah sampai sejauh masalah pembiayaan bagaimana gitu. Tapi kalau kita bicara caregiver informal mungkin nggak ada masalah ya. Artinya bisa jadi itu biaya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya yang terjadi adalah caregiver formal, tentunya sebenarnya harusnya sudah jelas apa namanya masalah pembiayaan bagi korban maupun bagi penolong. Tapi memang kalau yang sifatnya relawan namanya juga relawan tentu biasanya memang ya harus siap dengan kerja sosial seperti itu. Tapi ini menarik nih, mungkin nanti bisa dicarikan informasi lebih lanjut. Ya. Kemudian tadi ada yang penting juga adalah ketika ini bagaimana sistem kesehatan dapat menyediakan dukungan psikologis dan emosional yang memadai bagi petugas kesehatan dan caregiver yang mengalami stres atau kelelahan. Bagus ini. Mungkin nanti jadi PR ya buat kelompok berikutnya pada saat presentasi tentang psikososial. Nanti minta tolong kelompok berikutnya pada saat presentasi tidak hanya berfokus pada korban bencana, tetapi bagaimana menghadapi kelelahan atau stres, terutama stres pada penolong. Karena tapi menurut saya sih seharusnya seorang caregiver atau relawan itu bukan orang yang rentan. Kan nggak lucu dong ketika dia menjadi relawan terjun ke daerah bencana terus lihat mayat bergelimpangan dia malah stres gitu kan, malah dia jadi membuat pekerjaan bagi petugas lain. Ya, tetapi ya tentunya ini perlu dicoba nanti di kelompok yang berbicara tentang penanganan psikososial untuk coba diulas bagaimana seandainya terjadi pada petugas kesehatan yang melakukan. Karena pada kasus-kasus bencana, kasus masalah emosional dan stres ini kan memang pasti terjadi pada korban, bukan pada penolong ya. Jadi kalau penolongnya sampai stres,
Mungkin stresnya kalau ditimbulkan pada saat dia sedang menolong terjadi bencana susulan gitu kan. Tapi menurut saya juga tidak bijaksana juga kalau dia memiliki kerentanan kemudian dia menjadi seorang relawan. Ya. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Dan saya kemarin tanya sama Pak Harno terkait dengan ujian praktikum keperawatan bencana itu nanti mau bagaimana? Kan ada ujian praktikumnya itu. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan setelah presentasi psikososial. Ya, psikososial. Nanti ada beberapa simulasi yang mungkin nanti saudara bisa adopt terkait dengan ujian praktikum. Ya, kemudian terkait EPPI besok dengan saya. Event EPPI ada nggak di sini? Biar nanti besok Mbak. Event EPPI siapa ya? Ada di sini enggak? Datang enggak? Mbak siapa? Mau nggak ikut yang Mbak? Untuk EPPI besok disiapkan saja semuanya siap untuk bercerita tentang apa yang sudah besok itu praktikum ya, simulasi untuk pemasangan pergantian kolostomi, CCP dan perawatan kemoterapi. Besok saya akan presentasi, saya yang akan memberikan materi sekaligus nanti menayangkan video terkait dengan praktikum. Oke, ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Izin bertanya Pak, untuk besok perkuliahan keperawatan dewasa. Inggih, pripun? Pak itu berarti sama PPT-nya ya Pak? Yang di resume sama PPT-nya di link Google Drive itu nggih? Yang mana nih? Praktikum. Ya, untuk besok itu kan ada Besok kolostomi itu kan ada simulasi dan saudara harus membuat resume. Ya, betul. Saudara cukup bikin resumenya saja. Besok saya yang akan menyampaikan materi terkait dengan perawatan kolostomi, perawatan kemoterapi, dan pemeriksaan CCT, creatinine clearance test. Nanti saya sampaikan video, ada beberapa, satu atau dua terkait dengan perawatan kolostomi dan pemberian kemoterapi. Besok saya yang ini menyampaikan. Terus resumenya yang sudah saudara buat itu kan dibuat kan ada 24 mahasiswa. Ya silahkan dibagi 3 berarti masing-masing 8. Kalau nggak salah masing-masing berapa ya? Pokoknya intinya ada di RPS itu kan kan ada 3 perasat, ada kolostomi, ada kemoterapi dan CCT. Jadi masing-masing perasat itu ada 8 orang yang membuat resume. Nanti tetap dikumpulkan di satu folder. Saya sudah sampaikan tadi ada 3 folder di situ. Ada presentasi kasus. Kalau memang ada kelompok yang harus presentasi kasus waktu itu, silahkan nanti di-upload di situ. Kemudian ada resume dan ada nanti ujian praktikal. Nanti saya tambahkan di situ. Besok saya yang lebih banyak. Besok jam berapa ya? Maaf. Kalau di jadwal jam 14 sampai 16.30 Pak. Oke, tetap mulai jam 14 aja ya, Bapak. Jam 14. Jam 2 mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ada lagi yang bertanya? Untuk link Zoom-nya nanti menyusul ya Pak? Ya, untuk boleh. besok. Ya.
Oke, Bapak Ibu, sambil mengingatkan juga ya untuk semua, khususnya bimbingan saya yang skripsi, saudara, ini sudah masuk bulan Maret, sudah mendekati selesai, kan nanti berarti kan tinggal sebentar. Jadi mohon untuk yang bimbingan saya untuk segera mengejar, karena nanti takutnya nanti saudara tidak bisa selesai di bulan yang telah ditetapkan, September ya, Agustus malah lupa kan. Ya, jadi mohon untuk bisa diselesaikan semuanya saja ya. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Silahkan melanjutkan kegiatan saudara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam, terima kasih.